Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, yang pertama Ustaz mengajak anak-anak untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat aman, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat ini Allah tetap menjaga keimanan kita. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita ucapkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama ya, Ustaz sangat senang sekali, sangat bangga kepada anak-anak. Ini anak-anak sudah melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin beberapa bulan sebelumnya anak-anak sudah belajar di tingkat dasar ya, di SD. Sekarang bulan ini anak-anak sudah masuk di tingkat sekolah menengah pertama ya, di SMP Alisala Sukarjo. Mudah-mudahan nanti selama 3 tahun anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya, barokah dan bermanfaat. Kemudian yang kedua ya, saya sampaikan rasa senang juga ya dapat menyapa anak-anak pada hari ini. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat semuanya ya. Bila ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, kemudian Allah menghapuskan dosanya dan Allah mengangkat derajatnya. Pada masa pandemi seperti ini ya, MPLS kita laksanakan secara virtual atau secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi atau tujuan dari MPLS itu. Yang di sana itu ada pengenalan terkait dengan program-program sekolah, terkait dengan pengenalan guru dan pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan materi motivasi, yaitu terkait dengan belajar sepanjang hayat. Maka untuk memudahkan pembahasan ini, Ustadz akan sampaikan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan apa sih ya makna belajar sepanjang hayat, karena anak-anak lebih tahu. Kemudian yang kedua terkait dengan prioritas mempelajari ilmu ya. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab seorang murid atau mencari ilmu, agar ilmu yang didapatkan ini barokah, bermanfaat, bukan hanya sekarang saja tetapi kelak di akhirat. Kemudian yang keempat dari rangkaian itu semua adalah keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Menginjak pembahasan yang pertama, anak-anak sekalian, terkait dengan pengertian belajar sepanjang hayat, terdiri dari 3 kata, itu belajar sepanjang hayat. Artinya konsep belajar ini harus anak-anak pahami ya, harus anak-anak pegang konsep ini, dan harus tertanam dalam hati dan pikiran bahwasanya yang namanya belajar itu adalah sepanjang hayat kita, sepanjang usia kita ya. Jadi yang namanya belajar sepanjang hayat bukan berarti ya durasinya adalah durasi yang kita pahami, belajar di SD 6 tahun, kemudian di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian kuliah nanti 5 tahun begitu dan seterusnya, bukan. Artinya semenjak kita lahir pun ya, sebenarnya kita sudah belajar banyak hal sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Masih ingat ketika waktu masih kecil ya, ketika baru keluar dari perut ibu ya, oek ya, kemudian beberapa hari, beberapa bulan sudah bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak ya, kemudian bisa berjalan ya, kemudian bisa berlari. Ini adalah semuanya proses. Jadi dari kecil pun sebenarnya anak-anak sudah belajar ya. Maka konsep terkait dengan
belajar sepanjang hayat ini anak-anak jangan memahami bahwasanya belajar itu hanya di sekolah, ya. Bahwa belajar itu yang dimaksud belajar sebenarnya adalah belajar yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, ya. Artinya di rumah pun anak-anak sebenarnya sudah banyak belajar dari orang tua sebagai guru yang utama dan pertama, ya. Tadi Ustaz sudah gambarkan dari kecil itu sudah. Atau kemudian ketika anak sudah agak besar, ya, ketika SD mungkin, ya, kelas 6 gitu, ya, sudah mendapatkan tugas-tugas dari orang tua, ya, membantu pekerjaan orang tua, ya. Mungkin ada yang membersihkan kamar mandi, ada yang mengepel, mungkin merapikan kamar tidurnya, atau merapikan ruang tamu, ya, atau yang lain-lain, ya. Sebenarnya itu semua merupakan gambaran, ya, bahwasanya pendidikan itu tidak hanya anak-anak dapatkan dari sekolah, tapi di rumah yang paling utama itu sudah anak-anak dapatkan. Sebagai guru utamanya adalah orang tua, dan anak-anak yang ini menganggapnya bukan belajar, ya, bukan menganggapnya sebagai pendidikan, tapi sebenarnya itu adalah pendidikan yang sangat berarti, karena pendidikan yang paling utama sebenarnya dari keluarga, ya. Jadi ketika orang tua, ya, memerintahkan kepada anak-anak, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jangan jadikan itu sebagai beban, jangan. Tapi sadarlah itu bagian dari proses pendidikan, ya. Tujuan orang tua yang utama ketika memberikan pembagian tugas tadi bukan untuk diringankan pekerjaannya, bukan. Tujuannya adalah agar muncul, ya, sikap kemandirian kelak ketika ditinggalkan oleh orang tua. Karena suatu saat kita mesti akan, ya, kita akan ditinggalkan oleh orang tua kita, lambat laun, ya, mau tidak mau akan ditinggalkan. Maka orang tua membekali kita anak-anak agar memiliki sikap kemandirian, bisa mencuci baju sendiri, bisa menyetrika baju sendiri, ya, mungkin bisa masak, ya, untuk yang anak putri bisa mencuci piring dan lain-lainnya. Ini kemudian, atau pada contoh yang lain, ya, misalnya, ya, pada hari libur orang tua membatasi waktu kita bermain, ya. Waktunya hari libur, kemudian uminya berpesan, "Nak, nanti pulangnya sebelum jam 11." Ya. Ini ada maksudnya. Jadi ketika orang tua membatasi waktu bermain kita, ya, ketika pada hari libur, itu ada maksudnya. Agar apa? Agar kita memiliki sikap disiplin. Kapan waktunya main, ya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya beribadah, ya. Orang tua sudah menanamkan ini, ya, sudah menanamkan ini. Meskipun bentuknya, ya, bukan ruang kelas, bukan bentuknya ada jam pelajaran, ada belnya, bukan. Tetapi itu secara terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang perlu Ustaz sampaikan di sini, yang pertama adalah anak-anak sekalian, bahwa yang dimaksud belajar sepanjang hayat adalah belajar yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Carilah ilmu, ya, mulai dari buayan hingga ke liang lahat, ya. Begitu indahnya Islam, ya. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, ya, sekali lagi, jangan membatasi belajar hanya di sekolah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah terkait dengan prioritas ilmu, ya, prioritas ilmu. Anak-anak sekalian, ilmu adalah merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah, ya. Ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini sangat banyak jumlahnya, ya. Padahal Allah memberikan sedikit usia kepada kita, ya, maksimal sekitar 60 sampai 63 tahun, ya, umur umat Nabi Muhammad SAW. Dengan umur yang pendek, padahal ilmu begitu banyak di dunia ini, maka disitulah peran kita untuk mampu, ya, membuat prioritas ilmu apa saja yang akan kita utamakan lebih dahulu. Karena tidak semuanya ilmu akan kita pelajari. Kenapa? Waktunya tidak cukup, usia kita tidak mencukupi, ya. Paling banter lah misalnya 63 tahun, ya. Kalaupun kita diberikan umur oleh 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bonus, ya, maka
maka kita tidak bisa mempelajari semuanya. Maka pada pembahasan yang kedua ini terkait dengan prioritas ilmu. Anak-anak sekalian, terkait dengan prioritas ilmu, secara umum di dunia ini ilmu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu agama, ya. Yang kedua adalah ilmu umum, ya. Dan ilmu agama ini menjadi ilmu prioritas yang utama. Kenapa? Ya, karena ilmu terkait dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kenapa kita harus beribadah? Karena hakikat kita ada di dunia. Tujuan kenapa kita diturunkan di bumi, tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi yang utama, ilmu yang paling pertama dicari adalah terkait dengan ilmu agama. Apa saja Ustadz? Ilmu agama kan banyak Ustadz. Ya, kita kerucutkan menjadi berapa saja. Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu mengenal Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah mengenal tentang perintah dan larangan dari Allah SWT. Apa saja? Ya. Untuk mudahnya ya, anak-anak memahami begini. Ketika anak-anak ini sudah lafal ya, sudah lancar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti anak-anak sudah sebagai seorang muslim, artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sudah dilafalkan harus ada pembuktian amal. Dan amal yang menjadi bukti pertama ketika kita bersyahadat, setelah bersyahadat adalah masalah sholat. Jadi ilmu ya yang dipelajari setelah kita bersyahadat adalah ilmu terkait dengan sholat. Sholat yang benar sebagaimana Rasulullah seperti apa. Karena kalau sholat tanpa ilmu, maka ya sholatnya malah akan jadi dosa, bukan jadi pahala. Inilah. Kemudian yang kedua terkait dengan ilmu dunia ya. Ilmu yang sifatnya kemaslahatan umum. Itu ilmu-ilmu misalnya ilmu kedokteran, ilmu perdagangan, ilmu akuntansi, matematika, IPA, itu ilmu yang sifatnya dunia, sifatnya umum, dan itu untuk kemaslahatan ya. Bedanya ilmu tadi yang pertama agama, kemudian yang kedua ilmu agama adalah kalau ilmu agama ini sifatnya fardhu ain. Setiap anak-anak wajib mempelajari fardhu ain. Tapi kalau ilmu yang kedua ini sifatnya fardhu kifayah. Tidak setiap kita harus mempelajarinya. Artinya fardhu kifayah adalah ketika ada saudara kita, ketika ada teman kita yang mempelajari ilmu itu, ya maka kita tidak berdosa kalau kita tidak mempelajarinya. Tapi berbeda ketika kita tidak mempelajari ilmu terkait dengan ilmu sholat, ya bagaimana cara sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana zikir sholat, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ya, ilmu yang pertama harus dipelajari ya adalah ilmu agama. Kemudian baru yang kedua adalah ilmu dunia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan adab seorang pencari ilmu ya, atau adab seorang murid. Anak-anak sekalian, ada paling tidak 7 adab yang akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian terkait dengan adab ilmu. Yang pertama adalah niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus hadirkan niat ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah adab sabar ya, sabar. Kemudian yang keempat, minta doa restu kepada orang tua. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan teman yang baik ya, teman yang baik. Kemudian yang keenam adalah menghormati guru, dan yang terakhir adalah menulis ilmu. Kita akan jelaskan secara singkat. Yang pertama terkait dengan niat. Ya, niat ini menjadi sangat penting sekali anak-anak ya. Jadi apapun aktivitas kita, ketika aktivitas itu sifatnya mubah ya, mubah. Tetapi ketika itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jadi pahala, akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaiknya ketika ada amalan besar secara syariat, tetapi ketika niatnya keliru ya, maka itu akan jadi neraka ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sudah digambarkan 3 orang ya, yang dicelupkan pertama kali, para mujahid ya, para dermawan, kemudian para qori. Kenapa? Ini amalan-amalan yang utama. Mujahid ya,
balasannya surga. Tapi karena niatnya salah, pengen disebut sebagai pahlawan, ya, maka dia dihukum oleh Allah SWT. Bukan karena mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua dermawan, bukan karena Allah, tapi pengen disebut sebagai seorang yang dermawan. Kemudian yang kedua qori, ya, suaranya bagus dalam membacakan Al-Quran. Niatnya karena untuk mencari perhatian manusia, ya. Ini bukan karena Allah, ini dihukum oleh Allah SWT. Jadi niat ini menjadi penting, ya. Maka biasakan untuk selalu menghadirkan niat, ya. Menghadirkan niat. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan niat, ya? Untuk memudahkan bisa dilafalkan, ya, bisa, ya. Kalau belum tentu bisa dilafalkan. Ya Allah, aku mau hari ini mau berangkat sekolah belajar untuk mencari ilmu dan kau ridho, ya. Mudah-mudahan kau ridho. Nah ini, insya Allah sudah dibenarkan saja. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa di sini adalah berdoa agar dimudahkan dan agar dihindarkan dari sikap malas. Karena sikap malas ini musuh, ya, musuh utama seorang yang mencari ilmu, musuh utama. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita, ya, mari kita biasakan untuk zikir pagi dan sore. Ya, di situ ada bacaan yang kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari sikap malas. Dan di situ juga ada doa untuk ditambahkan ilmu, begitu. Kemudian yang ketiga tentang sabar. Ya. Jadi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya, terutama nanti ilmu yang di sekolah, ya, itu harus belajar sabar, belajar dengan sabar, ya. Kenapa? Karena hakikat belajar itu penuh dengan kelelahan, lelah, ya. Coba anak-anak bayangkan pada kondisi normal ketika anak-anak mungkin sekolah di SD jam 7 sampai jam 3 sampai waktu asar, lelah kan? Secara fisik lelah, iya. Karena memang belajar itu lelah, payah, ya, capek begitu. Ini anak-anak harus sabar karena memang karena kalau kita tidak capek dalam mencari ilmu, maka kita di masa tua kita akan menikmati kebodohan, sangat rugi sekali. Kemudian yang keempat adalah kita mohon minta doa restu kepada orang tua. Jadi biasakan, ya, sebelum berangkat, ya, cium tangan, ya, orang tua, kemudian minta doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan yang kelima adalah bergaul dengan teman-teman yang baik, ya, saya sampaikan, ya, karena teman ini juga bisa menjadi musuh juga, ya, bisa menjadi musuh dalam artian ketika kita berteman dengan anak-anak atau dengan teman-teman, dengan orang-orang, ya, anak-anak yang memiliki akhlak yang jelek, misalnya malas, ya, malas belajar, ya, malas mengaji, malas sholat, kita akan tertular, ya. Maka kita harus pandai-pandai memilih teman-teman yang berakhlak baik, ya, rajin sholat, ya, kemudian rajin belajar, ya. Teman-teman yang mungkin cara perkataannya lembut, ya, tidak kasar, tidak suka ngomong yang keras-keras gitu, ya, kasar begitu. Nah, kita harus pilih. Kemudian yang keenam adalah menghormati guru. Ya. Anak sekalian, jadi ada beberapa cara untuk menghormati guru. Yang pertama adalah biasakan, ya, tidak berkata keras, ya, di hadapan guru, siapapun itu, baik guru putra ataupun guru putri, baik ustadz ataupun ustazah, ya. Bicara dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, ya, jangan sekali-kali membandingkan antara guru yang satu dengan guru yang lain, karena ini akan menyakitkan hati seorang guru. Karena setiap guru memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing, ya. Itu salah satu bentuk saja, ya, bagaimana kita menghormati guru. Atau mungkin ketika kita di jalan, ya, kita ketemu ustadz atau ustadzah kita lebih dulu, ya, yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustadzah, kita mengucapkan lebih dulu. Dan kita berjalan misalnya dalam suatu jalan, ya, termasuk adab adalah tidak mendahului guru kita, tapi kita di belakangnya, ya, ngikuti guru kita. Itu termasuk sebagian adab kita, takdim kita, penghormatan kita kepada guru. Dan yang terakhir adalah mencatat ilmu. Nah ini dalam syair Arab dikatakan man hafidho farro, man kataba korro. Barang siapa yang menghafal, hafalannya itu bisa hilang. Tetapi barang siapa yang mencatat, maka catatannya itu akan tetap ada. Artinya anak-anak sekalian, apa yang disampaikan oleh gurumu, ya, apa yang disampaikan oleh ustaz-ustazmu, catatlah. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang memang tidak tertulis di buku. Ini biasanya guru memberikan catatan-catatan yang penting, yang bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan yang terakhir pada pembahasan
kali ini adalah terkait dengan keutamaan ilmu. Anak sekalian, dari itu semuanya bahwasanya Allah berfirman ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam potongan ayatnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Ini artinya orang yang beriman dan berilmu, ya, ditekannya pada berilmu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bisa di dunia, ya kita lihat saja kedudukan orang berilmu dengan tidak kan berbeda, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di akhirat ini juga akan dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya berbeda antara orang berilmu dengan tidak, dibedakan oleh Allah dalam bentuk pemberian pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keutamaan yang kedua adalah dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan menuju ke surganya. Inilah anak sekalian, paling tidak dua hal keutamaan ya terkait dengan ilmu ini menjadi motivasi kita. Bahwasanya ketika kita mencari ilmu, kita harus lebih semangat lagi ya, semangat ya. Kemudian jangan malas-malasan. Apapun tugas yang diberikan oleh guru, kerjakan semampunya ya. Insya Allah Allah akan menilai ya kesungguhan kita. Dan yang terakhir, Ustaz berpesan kepada anak-anak sekalian bahwasanya sebagai kesimpulan, yang dimaksud belajar sepanjang ayat adalah belajar yang terus-menerus sejak kita lahir sampai kita tua nanti ya. Dimanapun tempatnya kita bisa belajar, tidak hanya di sekolah, di rumah kita banyak belajar. Mungkin ketika anak-anak sudah bekerja, di tempat kerja pun juga belajar dengan teman ya. Belajar akhlaknya mungkin, atau belajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian terakhir kita tutup, kita mohon kepada Allah, kita baca doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dan memberikan pemahaman. Akhirnya Ustaz tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.